Baik teman-teman, balik lagi dengan kami Adi Purna, Sirsila dan Yusipa. Nah, di video kali ini yang kemarin kan kita bahas tentang oscilloscope kan sudah berakhir dan sekarang lanjut ke pembahasan tentang kontaktor. Nah, ini namanya kontaktor. Terdapat 4 jenis kontaktor yang normal dan ini yang rusak. Nah, cara ngeceknya akan saya kasih tahu nanti pas dalam video. Nah, ini namanya kontaktor. Kontaktor ini dia adalah sebuah saklar sebenarnya, saklar yang kayak saklar lampu itu, seperti saklar yang dikendalikan atau digerakkan oleh elektromagnetik dari koil atau kumparan yang terdapat pada dalam kontaktor ini. Jadi kontaktor ini dia bekerja berdasarkan prinsip elektromagnetik. Jadi mirip kayak relay gitu ya. Dan yang mana relaynya? Nah, ini dia relaynya. Untuk penomoran relaynya ini ya A1 dan A2. Ini bisa dilihat. Sorry teman-teman, agak buram ya. Baik teman-teman, mohon maaf agak gini ya, buram ya. Nah, ini dia untuk penomoran atau terminal relaynya, yaitu A1 dan A2. Nah, sama juga kayak kontaktor yang ini, dia juga dapat relay yang ini dia A1 A2, ini juga di sini dia sama sudah A2. Nah, masing-masing kontaktor ini pada bagian koilnya memiliki tegangan kerja yang berbeda-beda. Contohnya seperti ini. Ini kontaktor satu pas, yaitu dia bekerja di tegangan 208 sampai 220 volt 50 Hz dan 220 volt 60 Hz. Jadi ketika tegangan tersebut berada di rentang 208 sampai 220 volt, maka frekuensinya itu ialah 50 Hz agar si kontaktor ini dia dapat bekerja. Dan kalau tegangan di 220 volt, maka rentang frekuensinya tersebut adalah 60 Hz agar ini dapat bekerja kontaktornya. Terus ini juga ada kontaktor 3 pas ini. Ini dia bekerja di tegangan 380 sampai 415 volt 50 Hz dan 400 sampai 440 volt 60 Hz. Nah, yang membedakan itu bukan hanya tegangan. Pastinya jika tegangan keduanya ini berbeda, pasti resistansi atau impedansi koilnya atau kumparannya itu akan berbeda juga. Biasanya untuk kontaktor yang bekerja di tegangan 3 pas ini 3 pas ya, itu dari 380 sampai 450 volt. Biasanya yang koilnya ini paling besar, koil yang kontaktor 3 pasnya dibandingkan koil kontaktor 1 pasnya. Jadi sebenarnya akan saya ukur juga. Dan ini juga ada kontaktor ini juga bekerja di tegangan 1 pas. Ini juga 3 pas. 3 pas dan terdapat sedikit berbeda pada bagian jumlah pinnya. Pastinya beda jumlah pin. Pasti ada sesuai kebutuhan yang dipakai oleh si pengguna kontaktornya, atau intinya itu sesuai dengan jumlah pin atau sesuai dengan kebutuhan. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana sih atau gimana sih isi dalaman dari kontaktor ini? Nah, ini dia dalamannya seperti ini. Ini juga saya udah buatkan ya. Nah, ini sebelumnya ini ada keterangan S-N25, artinya kontaktor ini bekerja sampai di arus 25 ampere atau arus limitnya. Terus ini juga ada 21 SN21, artinya kontaktor ini juga bekerja di arus 21 ampere. Terus ini SN12 atau 12 ampere dan ini SN10 ampere. Jadi seperti itu. Nah, ini juga ada terminal yang ini masuk ke A1 dan A2. Nah, ini dia gininya koilnya.
dia disimbolkan gini ya, kotak ya, berbentuk persegi panjang. Yang ini dia bagian koilnya A1 dan A2. Ini dia koilnya ya, yang ini 2 terminal. Terus yang ini ada terminal AC atau auxiliary kontak. Nah, auxiliary ini kata lainnya itu kontak tambahan. Kontak tambahan itu ini ada 2 kontak. Ini yang berada di kiri dan ini yang ada di kanan, atau 4 kontak atau 4 terminal. Untuk yang AC nomornya ini 13 dan 14 ini dia. Yang ini di bagian kiri kontaktornya. Jadi untuk yang 13 ini dia pada bagian bawah. Bagian bawah dia kondisinya NO atau normally open. Jadi berarti pin 13 dengan pin 14 ini dia kondisinya terbuka atau open. Sedangkan untuk pin NC yang ini yang atas dia kondisinya NC atau normally kontak. Jadi kondisi pin 21 dengan pin 22 ini kondisinya itu dia tersambung atau ada kontak atau hubungan. Sama juga kayak ini nomornya aja yang gini ya, yang berbeda. Namun untuk sistem penyambungannya sama. Jadi yang 43 ini yang bawah, 43 yang bawah, terus ini yang 44 yang bawah juga. Jadi dia ini kondisinya ini NO atau normally open. Terus yang atas 31 dan 32 ini dia kondisinya juga NC atau normally kontak atau tersambung. Nah, seperti itu. Terus ini dia ada namanya main kontak. Gini ya, terdapat 3 main kontak yaitu L1, L2, L3. Dan ini dia gininya keluarannya atau juga boleh masukannya T1, T2 dan T3. Jadi seperti itu. Dan di segitu jumlah terminal pada konektor ini ada 3 ya, yaitu terminal coil A1 dan A2, terus terminal AC kontak atau auxiliary kontak yang ini ya 13, 14, 21, 22, 31, 32 dan 43, 44. Ini namanya auxiliary kontak atau AC. Terus yang 3 ini yang tengah ini namanya main kontak. Jadi ini namanya ini kontak utamanya. Biasanya kalau yang terdiri 3 kontak ini biasanya ya dihubungkan ke listrik 3 pas yang ini. Oke, seperti itu. 3 pas atau belas juga 1 pas. Namun yang dipakai hanya satu saja, main kontak saja ya. Itu. Dan lebih lengkap ini dia skema dari kedalaman konektornya ini. Nah, ini juga. Ini dia pin 13, 14 dia kondisinya NO sama ya, ini 13 NO dan 14 NO. NO dia. Terus yang 21 dan 22 dia NC. Itu dan 22 dia NC ya. Ini NC. Terus yang L1, L2, L3 dia kondisinya juga NO atau terbuka. Terbuka ini dan sama ini dia terbuka atau open atau tidak ada hubungan. Terus yang bagian kanan AC atau auxiliary kontak yang nomornya 43 dan 44 dia kondisinya dia NO atau normally open, terbuka dia yang ini, yang bagian bawah. Terus yang 31 dan 32 ini dia NC atau kontak atau terhubung. Jadi seperti itu. Nah, untuk lebih lengkap mari kita gini ya, ukur ya biar lebih pasti dan lebih jelas secara praktikum. Jadi di sini saya tidak hanya gini ya, tidak hanya berteori saja, namun saya juga akan mempraktekkan kepada teman-teman apa benar sih ini sama ini dia tersambung atau terputus. Nah, dan sekarang kita akan tahu jawabannya. Nah, kita akan pakai gini ya, selektor. Ini saya pakai multimeter analog biar jelas gininya pergerakan jarumnya dengan merek Sanwa KS238. Jadi ini yang versi mini ya, versi mini banget ini. Daripada yang punya saya yang kemarin itu agak besar dia. Oke, kita putar selektor dari off ke ini saya pakai aja gini ya, yang 10 kilo 10 kilo ya.
10 kilo. Sekarang kita ukur dulu untuk auxiliary kontak dan main kontak. Dan yang terakhir kita akan ukur yaitu resistansi dari koilnya dan membandingkan resistansi koil 1 pas dengan koil 3 pas. Oke. Sekarang kita ukur dulu yang tengah. Ini main kontak. Jadi dalam skema ini ya, dia normally open atau terbuka dia atau istilahnya dia terputus. Oke. Sebelum ukur saya akan cek dulu gainnya untuk multimeternya. Oke, normal ya. Terus kita akan kalibrasi dulu ke 0 ohm supaya lebih akurat dan tepat untuk hasil pengukurannya. Oke, sudah ya. Nah, sekarang kita ukur yang L1 dan T1. Apakah ini tersambung atau terputus? Kalau dia normalnya ini sih dia gini sih, terputus jadi sama kayak relay dia gininya. Cara kerjanya ini terputus. Nah, benar ya, ini terputus. Terus yang L2 dan T2 oke, sama juga dia terputus, tidak ada gini ya, tidak ada nilai resistansi atau ini dibaca tak terhingga nilainya. Terus yang T3 dan L3 oke, sama juga ya, tidak tersambung. Nah, yang tengah ini, yang hitam ini, kalau ini sih saya sebut sih saklar bantu ini, saklar bantu atau itu udah saklar bantu namanya. Jika ini saya tekan, maka otomatis pada AC dan MC ini dia akan tersambung. Atau yang awalnya kondisinya open, jadinya dia tersambung, dan kondisinya dia tersambung, jadinya dia terputus atau NO. Nah, coba saya gini ya, tekan yang tengah ini, bisa diperhatikan jarumnya ya. Nah, saya tekan. Nah, dia tersambung juga. Nah, dia tersambung ya. Nih saya tekan ya. Nah, dia naik. Nah, ini namanya saklar bantu ini atau switch bantu. Terus ini juga yang L2 juga sama. Jika saya tekan, dia akan terhubung. Nah, sebentar. Nah, dia akan terhubung dan nilainya itu 0 ohm atau short. Ini biasanya dinamakan kondisi short. Oke. Terus ini juga yang T3 dan L3 juga sama ya. Jika saya tekan, dia akan menunjuk nilai 0 ohm atau adanya resistansi. Nah, kalau saya gini tidak tekan, maka tidak ada nilai resistansi atau tak terhingga nilainya. Oke, ini yang main kontak. Sekarang kita coba yang auxiliary kontak, yang samping kiri dan samping kanan. Oke, ini saya coba yang ini dulu ya, yang 21 dan 22 yaitu NC. NC ini namanya dia normally kontak atau terhubung. Coba saya ukur. Nah, dia terhubung. Dia terhubung dan adanya resistansi 0 ohm atau tersambung. Terus yang 13 dan 14 saya coba ya. Ini dia kondisinya dia NO atau normally open. Atau dia terbuka atau tidak tersambung dia. Nah, oke ya, tidak tersambung ya. Dan yang bagian gini juga sama, bagian yang kanan yang nomor 43 dan 44 dia juga NO atau tidak adanya nilai resistansi tak terhingga. Terus yang nomor 31 dan 32 dia NC atau dia terhubung normally kontak. Oke, sudah. Nah, ketika saya tekan ini yang saklar bantu ini, dia akan yang awalnya pin 13 dan 14 ini dia NO, jadinya dia NC. Yang 13 dan 14 dia awalnya NO, jadinya dia NC, dan sebaliknya yang pin 21 dan 22 ini dia awalnya NC, jadinya dia NO. Coba saya gini ya, tekan ya. Coba ini deh, saya coba yang nomor 13 dan 14 dulu. Oke. Ini dia kondisi ini ya. Kondisi NO. Coba saya tekan ya. Sebentar, agak susah saya pegang. Nah, oke, saya tekan.
Nah, dia terhubung dia atau adanya nilai resistansi yaitu 0 ohm. Dan yang atas juga sama, yang nomor 21 dan 22 jika saya tekan maka dia akan terputus. Nah, jadi dia kebalikan dari pin 13 dan 14. Dan ini juga sama ya, yang bawahnya yang nomor 33 yang nomor 43 dan 44 jika saya ukur ya kan gini nih, masih di gini apa, gak ada nilai. Nah, jika saya tekan, nah dia jadi tersambung ya dah, tersambung. Terus yang ini juga sama, yang nomor 31 dan 32 dia awalnya NC atau terhubung, pas saya tekan dia jadinya dia NO atau normally open. Nah, biasanya kondisi normal ini yang main kontak ini dia gini apa, normally open atau terputus. Dan ini juga sesuai keterangan ini dia dinamakan kondisi kontaktornya itu dia tanpa tegangan. Sedangkan saat saya tekan yang pin tengah ini, dia gini kan ada nilai resistansi. Ini biasanya dinamakan kondisi kontaktornya itu dia aktif atau terhubung ke sumber tegangan. Yang terhubung ke sumber tegangan itu ialah relaynya atau coilnya. Coil bukan relay. Jadi coil inilah yang mengendalikan terminal MC atau main kontak ataupun AC auxiliary kontak biar dia berubah posisinya, jadi yang awalnya NO jadi NC dan kebalikannya, yang awalnya dia NC jadi NO berdasarkan prinsip elektromagnetik. Nah, jadi ini sebuah gini ya, sebuah bayangan. Ini ada relay A1 dan A2, ini dia relay. Nah, tengah-tengah relaynya ini dia ada gini, inti besi, 2 inti besi yang berbentuk E. Nah, pada inti besi yang bawah ini dia terdapat gini ya, terdapat gulungan kawat. Nah, ini dia dinamakan coil atau kumparan. Biasanya coil ini dia terdapat sebuah impedansi atau resistansi, atau di sini saya gini ya, simbolkan aja ya, simbol ohm. Resistansi yang sangat cukup tinggi sesuai dengan sumber tegangan input coilnya. Nah, cara kerjanya kalau kondisi tanpa tegangan kan ini dia gini, di antara inti besi atas dan inti besi bawah ini dia terdapat rongga, atau dia ini yang inti besi atasnya dia berada di gini di atas. Nah, ketika ini adanya aliran tegangan, maka si inti besi yang atas ini dia akan turun menyatu dengan inti besi yang bawah. Jadi dia kayak gini ya. Saya gambarkan dulu secara singkat biar tidak terlalu panjang. Nah, seperti ini dia. Jadi ini kondisi off atau tanpa diberikan sumber tegangan ke coilnya. Dan ini dia kondisi on atau aktif ketika coil si kontaktor ini dia mendapat tegangan AC. Ingat, kontaktor ini dia bekerja di tegangan AC, jadi bukan DC. Jadi ini perlu diingat ya. Jadi teman-teman kalau yang masih awam atau yang masih pemula, jika ingin nyoba kontaktor, jangan takut untuk mencoba main di listrik AC, karena kontaktornya juga dia bekerja di listrik AC, jadi bukan DC. Nah, ketika ini diberikan tegangan DC, dia tidak akan bekerja, dan malahan si coilnya ini dia akan panas, karena listrik AC itu tidak memiliki gini ya, tidak memiliki frekuensi atau gelombang gini, gelombang sinus. Oke, seperti itu dia. Nah, jadi untuk main kontak ini dia biasanya digunakan untuk dihubungkan ke listrik 3 pas atau juga 1 pas. Nah, yang
yang auxiliary kontak ini dia digunakan untuk pengunci atau sebagai umpan balik untuk mengeluk ini ya, mengeluk push switch bantu ini, ngeluk AC ataupun MC akan tetap di kondisi kontaktor yang kondisinya diaktif. Jadi seperti itu dia fungsinya si AC ini. Dia lebih simpelnya sih dia sebagai pengunci atau sebagai umpan balik tegangan ke koil. Jadi seperti itu dia gininya. Nah, untuk skema secara mekanik dan skema secara gini, skema secara mekanik dan skema secara gini ya, secara bayangan. Ini saya gini terdapat dua buah kondisi. Nah, yang kali itu kan teman-teman kan udah gini kan, udah tahu kan pergerakan inti besi yang ada di tengah di coilnya ini. Dia dari off, dia off kan, ini kan ada gini, ada rongga nih kan, ada rongga. Terus ini dia kondisi on, dia akan menyatu kedua inti besinya. Nah, jadi ini coil. Jadi ini gini ya secara skematik cara kerjanya. Jadi ini coil. Dan yang garis-garis ini, yang ini ya, yang garis ini dia namanya inti besi. Inti besi. Ini juga sama dia. Ini juga inti besi. Sedangkan ini juga coil 1 dan A2. Dan ini dia apa namanya? Ini dia kontak. Jadi ini dia namanya auxiliary kontak. Terus yang 3 ini dia namanya main kontak. Di sini gini ya, udah ada L1 dan L2 dan L3. Terus ini juga ada AC atau auxiliary kontak yang kedua atau bagian yang kanan. Terus ini juga sama ya, sorry ini belum saya gini kasih nomor, sebentar. Baik teman-teman, ini juga sudah saya gini ya berikan gini penomoran biar teman-teman juga paham dan jelas. Jadi jika kondisi relay ini dia off atau gini apa, dia kondisinya dia tidak aktif atau non aktif, atau lebih sebenarnya tidak terhubung ke sumber tegangan, dia yang P13 ini dia gini bakal NO. Terus yang ini yang 21 dan 22 ini dia NC. Terus L1 dan L2 L3 ini dia NO. 43 dan 44 ini dia NO. Dan yang P31 dan 32 ini dia NC. Nah, jadi ini yang ini ya. Nah, yang ada garisnya ini dia NC atau dia terhubung. Sedangkan yang tidak ada garisnya ini dia namanya NO atau tidak terhubung ya. Jadi seperti itu. Nah, kita akan coba ya menghubungkan si kontaktor ini dia ke sumber tegangan listrik AC. Nah, di sini juga sudah saya siapkan ya gini beberapa kabel. Ini kabel jumper. Terus ini juga ada bohlam. Nantinya saya akan buat gini ya sebuah pengaplikasian kombinasi kontak di kontaktornya ini sebagai gini apa, sebagai pengaplikasian. Terus juga ada obeng untuk membuka bautnya ini. Nah, sekarang saya akan coba pasang dulu untuk kabel ke gininya, kabel ke coilnya ini ya. Oke, ke coilnya ini A2 dan A1. Jadi teman-teman untuk pemasangan kabelnya ini dia gini ya, bebas atau boleh yang bagian pasang itu dia kebalik karena tidak akan berpengaruh ke cara kerja gininya coilnya. Jadi pada coil itu dia tidak ada gini, tidak ada polaritas, atau boleh bola balik untuk kabelnya. Fase atau netralnya juga boleh di bola balik. Oke, kita gini ya, kencangkan. Ini kita berikan ya untuk keluar sedikit karena buat kita nanti buat kabel jumper nanti untuk sebuah pengaplikasian. Sebentar. Nah, udah ya. Nah,
ingat ya teman-teman, untuk si coilnya ini tidak ada hubungan ke sini, ke MC ataupun AC. Nah, sama juga yang MC ini tidak ada juga hubungan ke AC yang kiri tuh, AC yang kanan atau auxiliary kontak. Jadi coba kita ukur ya buat gini ya, buat memastikan. Nah, ini dia kondisinya gini. Oke. Nah, coba saya gini ya, ukur ya untuk yang coil ke MC. Nah, tidak ada gini hubungan atau tak terhingga nilainya. Dan ini juga sama. Dan yang untuk T3, T2 dan T1 juga sama ya, tidak ada hubungan ke coil. Dan sama juga untuk MC ini tidak ada hubungan ke AC. Nah, tidak ada pergerakan jarum. Sama juga ya. Nah, yang bagian kiri juga sama, tidak ada hubungan ke MC. Bisa lihat dari pergerakan jarumnya. Jika ada hubungan, misal nih dari L2 ke NC, maka dipastikan si kontaktor ini dia rusak atau abnormal. Jadi seharusnya untuk L2 dan untuk si ini yang pin 4, pin 12, 21 dan 22 ini dia tidak ada hubungan sama sekali. Atau miscom namanya. Atau bahasa gaulnya miscom itu loh. Miscom. Sama juga untuk golnya ini dia harus tidak ada hubungan ke MC ataupun AC. Jika ada hubungan, maka teman-teman gini ya, harus segera ganti si kontaktornya ini karena sudah dikategorikan rusak atau abnormal. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, coba saya gini ya, ukur. Nah, saat tanpa tegangan dia akan terputus. L1, L2 ataupun L3 dia akan terputus ya, terputus. Bisa diperhatikan untuk jarumnya. Jadi teman-teman untuk menguji awal ini jangan gini ya, jangan kaget sama suara yang sangat keras ini yang bergerak. Oke, bentar, ini agak kurang kencang nih. Bentar teman-teman. Oke, nah kondisi awal kan dia gini, NO. Nah saya tancapkan. Nah dia akan NC atau normally kontak. Oke, saya lepas, saya coba sekali lagi. Nah, dia NC atau normally kontak. Jadi dia tersambung antara L1 dan T1. Sama juga kayak ini ya, yang L2 dan T2 agak tersambung. Dan sebaliknya, yang NC ini, yang ini dia menjadi normally open atau dia terbuka. Coba saya ukur ya. Nah, dia terbuka. Yang seharusnya dia kalau tanpa tegangan kan dia gini, NC nih. Nah, tuh kan, ada gini dia, ada kontak dia. Nah, pas diberi tegangan dia akan menjadi NO atau tak terhingga nilainya. Sama juga yang di samping yang ini. Ini juga dia kondisinya dia NO. Dan yang bagian bawah yang 43 dan yang 44 ini juga dia gini, kebalikan dari yang atas. Dia menjadi NC. Jika saya lepas, dia akan menjadi NO. Nah, ini dia teman-teman ya. Sebentar, ini lepas ini saya jarum saya. Ini NC ya. Nah, ini NC dia. Gerak jarumnya. Oke. Sekarang kita coba gini ya. Ukur ya coil untuk kontaktor 1 pas dengan 3 pas. Ini yang 3 pas ya. Oh ini ya. Ini ya teman-teman ya, 3 pas ya. 1 pas itu dia tegangannya dari 208 sampai 220 volt AC. Sedangkan yang 3 pas itu dia tegangannya dari 380 volt sampai 415 volt AC. Jadi teman-teman ini sebuah gini ya, menjadi patokan. Jadi gunakanlah kontaktor sesuai dengan input tegangannya.
Oke. Jadi di sini gini ya, coba saya ukur ya untuk ininya, untuk hambatan si koilnya ini. Saya akan gini dulu untuk kalibrasi dulu ya, kalibrasi ke 0 biar akurat. Nah, saya akan ukur yang kontaktor satu pas ini ya, satu pas dia. Nah, di itu dia terukur di 24 ohm. Jadi 24 dikali 10 jadinya 240 ohm. Nah, jadi resistansi dari kontaktor satu pas ini dia 240 ohm. Dan yang coba kita ukur gini ya, yang 3 pas seharusnya kontaktor 3 pas ini dia memiliki resistansi atau impedansi yang lebih besar dari satu pas. Oke, coba saya ukur ya. Nah, itu dia menunjuk di angka, sebentar bisa didekatkan ke kamera. Nah, itu dia menunjuk di angka 120 ohm. Nah, 120 ohm dikali 10 sama dengan 1200 ohm atau 1,2 kilo ohm. Jadi itu ya sangat besar gininya impedansi untuk resistansi dari koil 3 pas ini. Nah, tadi kan kita udah gini nyoba untuk koil yang satu pas kita hubungkan ke listrik 20 volt sudah normal menyala. Sekarang kita coba menghubungkan yang kontaktor 3 pas ke listrik 220 volt atau satu pas. Apakah berfungsi dengan baik? Oke, entah saya akan buka dulu gininya bautnya. Oke, ini ya teman-teman ya. Oke, oke teman-teman, ini maaf ini agak gini ya, agak bersanda gini ya kameramennya. Oke, karena tadi dia sudah sangat ini ya, sangat lelah pegang kamera. Jadi saya sangat gini, saya sangat memaklumi sekali. Teman-teman ya udah ya. Oke. Ini dia kontaktor 3 pas. Jadi akan saya coba menghubungkan ke listrik satu pas. Apakah dia berfungsi normal? Bisa dia. Nah, namun dia akan begini bergetar karena listrik yang mengalir ke koilnya ini dia kurang atau tidak sesuai dengan standar impedansi atau resistansi koilnya. Nah, tadi seperti itu. Jadi teman-teman jangan terlalu lama ya untuk mencobanya, nanti bisa merusak si koil ataupun si terminal dari kontaktor 3 pasnya ini. Jadi berikanlah tegangan sesuai dengan kebutuhan si kontaktornya ini. Oke. Jadi teman-teman seperti itu. Dan ini yang gini, untuk tadi kan kita udah bahas gini, jadi ini gini ya, sudah ya. Jadi teman-teman yang mau mencatat bisa di sini, bisa di screenshot ya, bisa di screenshot. Oke. Udah 1, 2, 3. Udah ya, sip. Sekarang kita next ke ini. Nah, tadi kita udah gini ya, melakukan pengukuran kontaktor dengan ohmmeter, sudah ya, dengan ohmmeter tanpa sumber tegangan AC, sudah ya, yang di awal dengan mengukur gini tersambungnya atau ini terminal ini ya tersambung ya, atau yang NC ini dia gini tersambung, yang NC dia tersambung. Terus yang open ini atau yang terbuka ini dia di gini main kontak atau di NO di AC-nya atau di auxiliary kontaknya. Terus ini juga kita udah ukur juga untuk impedansi atau resistansi dari si koil si kontaktornya ini. Terus ya ini juga kita udah melakukan pengukuran dengan pengukuran gini ya, pengukuran kontak dengan diberikan sumber tegangan AC ke koil. Dan yang ini juga sudah kita lakukan atau sudah kita lalui bersama.
Terus yang terakhir kita akan coba gini ya, pengaplikasian sebuah kombinasi rangkaian dari kontaktor. Ini namanya rangkaian kontaktor pengunci ya, pengunci atau loop. Nah, jadi secara teori, cara kerjanya ini, nah ini ada listrik ya, listrik satu pas mengalir dan stop karena dia terputus. Dan ini juga ada yang ke sini dan dia akan stop karena dia ini posisinya dia NO. Dan juga ada yang ke sini. Ini di gini ya, ini di AC atau auxiliary kontak dan ini di MC atau main kontak. Nah, ini juga mengalir ke sini. Nah, untuk yang lampu ini dia sebagai gini ya, sebagai indikator. Indikator untuk menandai si kontaktor ini dia kondisinya dia gini, aktif atau non aktif. Gini dan dia berhenti. Nah, ketika saya tekan jadi kan dia gini, saya tekan dia kan gini terhubung maka arus listrik mengalir ke koil dan koilnya ini diaktif dengan mengeluarkan medan magnet atau elektromagnetik yang menarik terminal yang ini terminal 13 14 dan L1 dan T1 yang awalnya dia NO menjadi dia NC. Maka alhasil ini dia tersambung dan mengalir ke sini untuk tegangannya. Oke, tersambung ya. Terus jika ini saya gini, ini juga saya gini ya, ini juga tersambung, maka si lampu ini dia lampu L1, maka dia akan terhubung ya atau dia akan menyala. Nah, ketika saya lepas si saklar ini, dia akan tetap menyala lampunya ya. Karena dia akan berada di kondisi pengunci atau ngeluk. Jadi di pas sebelum dia ditekankan dia kondisinya kan gini nih, atau mati dia gennya kontaktornya atau dia non aktif. Nah, pas saya tekan ini dia menjadi dia aktif dan menjadi kondisi dia pengunci ya. Dan sekarang kita akan coba gini, praktikan apakah benar rangkaian ini bekerja. Kita pakai yang ini ya, kita pakai yang ini aja, yang konektor yang ini aja ya, yang ini biar lebih baru gini ya, kelihatan. Soalnya ini udah bekas pakai. Oke, saya lepas ya. Untuk yang kontaktor yang ini juga sama ya, sama gininya, fungsi cara kerja kontaknya, dan juga terdapat coil, AC dan MC. Ini juga sama ketiganya ini. Yang membedakan hanya arus kerja, tegangan kerja, resistansi dan jumlah kontaknya. Oke, seperti itu ya untuk teman-teman, biar biar gak bingung atau biar tidak ada disclaimer yang gini, yang aneh-aneh pokoknya. Oke, terus saya akan coba hubungkan. Oke, sorry lepas. Nah, untuk yang A1 kita gini ya. Sorry, yang sebenarnya ini salah sih. Nah. Oke, yang biru kita hubungkan ke A1. Terus sesuai skema ini untuk ini karena dia tidak terhubung, jadi kita hubungkan aja gini ya ke AC, ke pin 13 yang kondisinya dia NO. Yang ini dia. Oke, sudah ya. Nah, sudah seperti ini, kita ambil kabel jumper dan kita sambungkan lampu fitting. Nah, untuk lampu fittingnya kita gini ya, kita berikan kabel jumper juga. Nah, oke, merah dan ini ya,
merah dan biru. Oke, sudah saya berikan. Dan lalu untuk si P13 ini kan udah gini, sudah terhubung ke gini listrik. Dan kita siapkan gini ya, satu juga kabel jumper. Ini nantinya sebagai push atau push on-nya ini. Ini aja sebagai push on, kita simpan dulu, Dan untuk si lampunya ini, untuk yang bagian netral yang ini kita langsung hubungkan ke gininya, ke netral listriknya. Jadi ini saya gak tahu gini ya untuk netralnya. Namun saya akan coba saja langsung hubungkan ke sini yang kabel biru ini. Oke, kabel biru sudah. Terus yang ini yang saya pakai yang merah aja ya untuk netralnya, dan ini menjadi untuk bagian pasarnya. Nah, bagian pasarnya ini kita hubungkan ke D1 yang di sini ya. Jadi ini saya buat sesuai skema biar gak teman-teman bingung. Jadi biar gak ada pendapat ini kok beda skema nih gimana nih. Nah, biar kayak gitu, jadi saya buatkan aja sesuai skema biar menjadi sebuah pembuktian. Oke, sudah. Ini ke lampu, dan untuk L1 nya ini kita hubungkan langsung ke listrik atau ke sini. Bentar. Ini belum ini ya, belum saya kencangkan. Oke, saya buka dulu ya, udah. Terus saya hubungkan ke sini ya, ke listrik langsung. Nah, sudah. Ini sudah. Nah, yang terakhir ini, yang pin 13 ini. Tadi kan kita sambungkan ke pin 13-nya kan. Nah, yang pin 14 ini, nah ini dia rangkaian utamanya atau rangkaian penguncinya yang ini. Ini dia rangkaian pengunci ya. Nah, kita ambil untuk kabel biru aja, kita ambil ya. Kita sambung ke pin 14 atau yang ke NO. Nah, udah. NO terus kita sambungkan langsung ke A1 atau ke coil. Oke, ini ke A1. Udah ya. Dan nanti ini kita akan hubungkan ke coil juga yang A1. Jadi ini sebagai gini ya, sebagai push on sesuai dengan skema yang ini. Oke. Nah, saat kondisi awal, saat saya gini ya, hubungkan ke listrik tegangan, dia akan kondisinya dia gini. Si kontaktornya dia kondisi dia gini mati atau non aktif. Nah, mati kan? Mati. Nah, saat saya hubungkan si penguncinya ini ke coil A1, maka akan menjadi aktif. Sebentar, ini salah penyambungan ya. Bentar, enggak kerasnya tuh. Bentar. Pusat keras. Oke dah ya. Nah, saya hubungkan ke listrik tegangan, dia akan menyala. Dan saya cabut ini, dia akan tetap gini, tetap dia kondisi aktif. Nah, kan aktif dia kan. Pas saya cabut dan saya pasang lagi, dia akan mati. Si ininya, si kontaktornya. Dan jika saya hubungkan si penguncinya ini dia ke A1, si coil, dia akan menyala. Nah, nyala kan? Oke, mantap ya. Terus saya lepas yang ini, dia akan tetap menyala. Jadi ini sudah ke kondisi terkunci untuk si ini, si kontaktornya ini. Oke, teman-teman, segitu dulu ya untuk pembahasan kita. Panas tadi terkait si kontaktor. Apa itu kontaktor? Fungsinya apa? Terus bagaimana skematiknya dan bagaimana cara kerjanya di dua kondisi, yaitu aktif dan non aktif.
dan terakhir yaitu pengaplikasian kombinasi kontaktor. Dan juga gini ya, ada juga sebuah pengukuran impedansi kontaktor atau ohmmeter menggunakan ohmmeter pada kontak yang tersambung atau short, yang open atau terbuka, dan ada yang terdapat nilai ini di coilnya dan mengukur dengan sumber tegangan AC. Jadi ini semua sudah kita lalui dan sudah saya bahas di menit sebelumnya. Jadi teman-teman, segitu dulu ya untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis, walaupun agak gini ya, videonya agak kurang sempurna, tapi teman-teman ambil aja gininya, ilmunya. Jangan ambil gini ya bagian-bagian yang jelek-jeleknya. Oke, begitu ya teman-teman, dan terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Oke, next.